Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan sehat walafiat hingga saat ini. Kemudian tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah ceramah, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, memulai acara yang pertama yakni pembukaan akan dibuka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. La hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian menginjak acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Zakaria Al-Ansori. Pada saudara Muhammad Zakaria Al-Ansori kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Zakaria Al-Ansori yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Tidak perlu menunggu lama lagi, marilah kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu inti dari acara ini adalah ceramah kebudayaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada para kawan hadirin
kediaman masing-masing. Saat ini menghadapi wabah corona, ya, dan semua lagi social distancing, isolasi diri masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa sambung lewat siaran online ini. Ya. Peristiwa wabah, ya, yang dalam bahasa tradisi kita kenal dengan nama pagebluk, yaitu penyakit yang menyebar secara massal. Itu sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman kuno. Tetapi wabah ini bagi orang-orang zaman dulu itu dianggap satu penyakit yang ditimbulkan oleh yang tidak terlihat mata. Ya. Dan di dalam keyakinan kuno, makhluk ini masuk di dalam golongan Adrisa, yaitu golongan sejenis makhluk kecil yang tidak bisa dilihat mata, atau disebut Krimaya. Ya, kalau Risha itu bisa dilihat mata. Ya. Nah, yang Adrisa ini disebut Krimaya, yang terlihat mata ini disebut Krimi. Krimi itu basa kuno itu artinya sejenis cacing, jentik-jentik macam-macam itu yang bisa dilihat mata. Tapi yang Krimaya ini jenis jentik-jentik yang tidak bisa dilihat mata. Dulu yang sekarang kita kenal dengan bakteri, ya, kemudian virus macam-macam, itu orang kenal itu. Nah, karena itu ketika terjadi pagebluk, oh ini berarti dari Adrisa, dari Krimaya ini. Jadi makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, orang dulu cara mengatasi lewat sarana yang sifatnya itu fisik, ya, tapi juga non fisik. Yang fisik mereka melakukan upacara, ya, yang disebut usadanidi, yang menyembuhkan penyakit yang dari laut. Karena itu dilakukan upacara usadanidi, yaitu atau larung sesaji di pantai. Orang ramai-ramai datang ke pantai, kemudian memberikan sesaji untuk makanan hewan pantai. Kenapa dilakukan? Mereka minta bantuan, ya, doa perlindungan kepada penguasa lautan, ya, yaitu Dewa Baruna. Ya, Dewa Baruna itu dianggap sebagai tokoh penguasa lautan. Ya, kalau di dalam Islam itu seperti Nabi Khidir begitu. Ya, nah, dia disebut Jalanidi, artinya raja lautan, penguasa lautan. Dia juga disebut Yadapati, artinya penguasanya semua makhluk yang ada di dalam lautan. Tapi dia juga dianggap sebagai Krimipati, penguasa semua penyakit baik yang masuk pun Krimimaya itu ada di bawah penguasaan. Nah, karena itulah dilakukan upacara larung sesaji ke lautan, ya. Nah, karena itu berjemur rame-rame di lautan, ya, di pantai, dan kemudian memberikan makanan kepada penghuni laut itu. Ya. Nah, dengan cara itu biasanya tidak lama kemudian akan hilang sendiri, ya, dan itu sudah menjadi tradisi, ya. Itulah karena itu larung sesaji itu bagian yang seringkali dilakukan oleh orang-orang ke pantai
itu dalam rangka untuk menolak segala macam jenis pagebluk atau wabah. Itu zaman dulu cara anunya masyarakat begitu, jadi di laut untuk itu. Jadi ini tradisi. Dan itu ketika zaman Islam ya, terutama zaman Wali Songo itu tidak dilarang, silakan, itu tradisi lokal orang yang percaya itu lakukan. Tetapi ada juga model Islam untuk menghilangkan atau menyingkirkan pengaruh daripada wabah. Ya, diambil dari cerita ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Madinah itu dikenal sebagai kota Yathrib yang sering terkena wabah. Jadi orang sering sakit demam itu sudah biasa itu waktu itu di Madinah. Nah saat itulah ketika awal-awal hijrah itu beberapa orang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu terkena penyakit demam berbarengan. Ya, jadi waktu itu yang kena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, dan Amir bin Fuhairo. Itu tiga-tiganya tinggal di satu rumah waktu itu. Ya, dan ketiganya mengalami demam. Nah, itulah Ummul Mukminin Aisyah itu datang mengunjungi ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika ditanya, ternyata jawaban dari Sayyidina Abu Bakar itu sudah kayak orang mengigau. Jadi sudah mengalami, kita tuh kematian sudah lebih dekat daripada sandal saya. Ya, dia sudah merasa sudah. Bilal ditanya juga sama jawabannya. Jadi sudah mengigau, mungkin saking panasnya. Nah itulah kemudian dilaporkan ya, kepada Rasulullah bahwa 3 sahabat beliau itu mengalami demam sampai mengigau dan seperti orang tidak sadar. Disitulah Rasulullah kemudian berdoa. Ya. Jadi beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana Engkau meningkatkan kecintaan kami kepada Mekah. Dan berkahilah ya, mud dan syok Madinah ini untuk kami. Dan pindahkanlah wabah ini dari Madinah ke Muha'a. Ya, Muha'a itu menurut tafsir Ibnu Hisham itu di daerah Jufa itu di daerah Najd dekat Riyadh sana. Nah setelah peristiwa itu Madinah tidak pernah kena wabah. Tidak ada wabah di Madinah sampai sekarang. Dan ini diyakini oleh banyak orang. Itulah kemudian zaman dulu ulama-ulama itu apa? Kalau ada wabah bacalah yang kita kenal li khamsati ya, 5 orang yang kita cintai ya, ufti biha haral biha li khamsatin apa ufti fiha. Ini yang diberikan kepada 5 orang yang kita cintai ya, nah siapa? Al Mustafa Rasulullah wal Murtado
Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Wab Nabiha, yaitu 2 orang putranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain wal Fatimah. Itu dibaca. Kenapa? Ini penguasa Madinah yang dulu berdoa agar wabah itu disingkirkan. Nah, itu salah satu ikhtiar. Ya, karena itu ketika ada wabah-wabah begini dari dulu sudah dari tradisi itu dibaca. Ya, dan bersamaan itu dibaca juga doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu dibaca ketika terjadi wabah. Tidak cukup itu juga, kadang-kadang keraton-keraton Islam itu biasanya mengarak tunggul wulung, bendera hitam, ya, yaitu bendera Al-Iqab, itu benderanya Rasulullah dulu warnanya hitam. Nah, itu diarak ketika terjadi wabah. Dengan ikhtiar-ikhtiar seperti itu, wabah ini hilang dengan sendirinya. Dan itu memang sudah dijadikan tradisi di sini. Dan sampai di zaman modern ini, ya, itu masih dijalankan di tempat-tempat orang-orang itu membacakan Qasidanikum satu, ya, itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dan dilakukan. Bahkan sebagian orang juga melakukan itu. Nah, ini sejarah-sejarah yang kita lacak dari zaman dulu, bahwa cara mengatasi dulu seperti ini. Nah, baru belakangan untuk mengatasi wabah kita mengikuti pemikiran-pemikiran kolonial Belanda. Ya, ketika terjadi wabah, ya, tahun 1910, ya, itu wabah kolera yang ditimbulkan oleh kutu tikus, ya, yang didatangkan dari beras-beras yang datang dari Burma. Itu ternyata ada tikus yang masuk di situ dan kemudian kutunya tikus menyebar. Nah, itulah tidak dilakukan tradisi kebiasaan untuk mengantisipasi wabah. Yang dilakukan adalah mengisolasi penderita ini. Kenapa? Logika barat. Itulah dilakukan isolasi. Dan waktu itu tercatat dokter-dokter Belanda tidak mau mengurusi wabah kolera. Dan kita tahu dalam catatan sejarah, Dr. Wahidin Sudirowisoto datang ke Malang. Kenapa? Waktu itu yang paling parah kena adalah Malang. Ya, kenapa? Daerah dingin. Wabah itu selalu menyerang wilayah yang daerah dingin. Corona ini sama. Itu daerah subtropis semua kok yang kena. Ya. Itu lihat aja. Mulai daerah Tiongkok itu, Wuhan, nanti ke Iran, ke Italia, itu wilayah-wilayah subtropis. Ya, jadi wilayah-wilayah tropis jarang, kecuali dengan penyebarannya. Itulah. Ya. Jadi dalam wabah kolera yang menyebar tahun 1910 sampai 1912 itu, dengan cara orang diisolasi dan seterusnya, korban meninggal kira-kira 15.000. Dan itu terulang lagi pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama tahun 1918 sampai 1920. Terjadi lagi wabah lagi.
Ini lebih parah lagi ke Jawa. Ya. Itu korbannya lebih 1 juta. Mengikuti cara berpikir kolonial Belanda. Yang lama yang dilakukan dianggap tidak boleh diikuti. Padahal sejarah panjang kita nggak pernah ada wabah sampai ya, ribuan orang itu, apalagi sampai di atas 1 juta. Ya, itulah dalam wabah 1918 itu ya si Mas Ari memberikan bacaan-bacaan termasuk di Kom 1 tadi kepada warga pesantren, pondok pesantren. Itu dibaca. Ya. Dan menjalankan tradisi ini sampai sekarang. Bali itu yang namanya mereka nyebut krimi cikisa itu atau apa, semacam larung sesaji masih dijalankan di Bali. Dan sampai sekarang Bali nggak ada yang kena. Ya. Dan di kalangan warga Nahdliyin sama. Semua membaca amalia-amalia yang dulu dijalankan oleh para wali dan para ulama zaman dulu. Ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bihamsatun, ya, membaca doa-doa yang diajarkan. Ya. Jadi itu yang sampai sekarang kita catat ya, bahwa sejak rame kasus virus corona Desember 2019 ya, sampai sekarang pertengahan April, medio April 2020 kita ikuti, kita belum mendapatkan data santri atau kiai yang kena virus corona. Ya lepas kita dianggap wah itu tradisi bid'ah macam-macam, tapi faktanya kayak begitu. Yang kena orang menengah ke atas, orang-orang intelektual itu. Ya, santri yang dikenal, wah ini santri godiken kemprot tempat penyakit, wah ada yang kena. Itu fakta. Ya. Jadi ini tradisi, ya. Ini warisan budaya zaman dulu yang kita jalankan ya sudah. Silakan orang lain memandang ini apa, tradisi yang nyimpang macam tapi itu warisan zaman dulu dan kita warisi sebagai satu tradisi budaya dalam mengatasi wabah. Dan itu kita yakini ya, bahwa ini warisan yang harus kita lestarikan. Kenapa? Sejarah mencatat isi budaya itu sudah tua, sudah kuno. Jadi ini fakta begitu. Saya kira ini perlu apa? Pemahaman baru untuk melihat tradisi budaya ini. Kita nggak bisa menghadapi masalah itu hanya rasional ansih, itu nggak bisa. Ada hal-hal yang di luar itu. Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi semua. Jadi saya nggak pernah khawatir ini pondok pesantren kita, enggak. Ya, kita masih menjalankan warisan tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur kita zaman dulu dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu. Ya. Jadi situ kita nanti lihat aja, ya, apakah wabah ini menyerang kalangan bawah. Jadi jangan dianggap wah ini wabah ini gak kenal apa, kelas sosial, gak kenal ini. Enggak, siapa bilang gitu. Ya, kenal. Faktanya yang kena selama ini adalah negara-negara maju. Negara yang tingkat kesehatan, yang higienis kehidupan sehari-hari, itu yang kena. Ya. Kenapa? Somalia, Uganda, negara-negara itu, Bangladesh yang kumuh-kumuh yang nggak jelas-jelas itu nggak kena. Ya. Ini fakta. Kita bicara melihat itu hanya dengan satu
aspek saja melihat, wah ini harus seperti ini. Itu kan akalmu aja. Ya. Lihat fakta yang lain. Di situ. Berarti saya yakin insya Allah selama kita masih tetap setia menjalankan tradisi budaya warisan ya, para wali zaman dulu, insya Allah selamat. Ya. Dan ini yang tidak pernah dibicarakan orang. Kenapa sampai sekian bulan tidak ada santri atau kiai yang kena? Ya. Saya bicara fakta. Jadi tradisi budaya ini saya kira tetap akan dilestarikan oleh masyarakat Nahdien, ya, terutama dari kalangan pesantren dan masyarakat tradisional kita. Ya, saya kira itu yang mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, itu tadi merupakan penjelasan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Sunyoto. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab, namun sebelumnya kita break sebentar.